Shalom, selamat hari Minggu teman-teman yang sedang ada di Zoom. Selamat hari Minggu juga untuk teman-teman yang sedang live stream di YouTube. Kita akan memulai ibadah kita untuk hari ini, Minggu 14 Februari 2021 yang bertepatan dengan hari Valentine. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan tema Kasih dan Kuasa Yesus. Untuk mengawali kebaktian remaja kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Sebab Tuhan Baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, hey, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyatukan hati dalam doa pembukaan. Saya persilakan Jason. Oke, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah, ya Tuhan. Berkatilah agar semua segala proses ibadah pada hari ini berjalan dengan lancar, ya Tuhan, dan juga kami semua dapat datang berdiri di hadirat-Mu untuk melaksanakan ibadah pada pagi hari ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau lah yang bisa
melindungi kami pada hari ini, Tuhan. Segala aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini, kami percaya bahwa Engkau lah yang dapat menjaga kami dan juga kami dapat menjalannya dengan baik, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur, ya Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, kita sering tidak bisa melihat atau merasakan bahwa Tuhan itu baik dan berkuasa. Kenapa ya? Mari kita berdoa mengakui ketidakmampuan kita dan merasakan kehadiran Tuhan. Kak Stef dipersilakan untuk memimpin kita dalam doa. Saya ajak kita semua untuk berdiam diri, merenungkan, dan mengakui segala ketidaksempurnaan, segala dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa secara pribadi, dan nanti saya akan melanjutkan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur di pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu membawa kehidupan kami. Kehidupan remaja, yang juga seringkali mengalami begitu banyak pergumulan. Kami mengakui di hadapan hadirat-Mu Tuhan sebagai remaja. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami. Seringkali kami menyakiti hati kawan, guru, orang tua kami. Dan terlebih, kami menyakiti hati Tuhan. Seringkali di hari ini, kami belum bisa merasakan kasih Tuhan. Bahkan, terlebih-lebih lagi, kami tidak dapat merespon kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami akui semua itu di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menundukkan hati kami, mengakui dan mohon Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kami akui dengan sungguh itu semua adalah karena kelemahan kami, Tuhan. Bukan karena yang lain. Bukan karena godaan. Bukan karena keadaan. Tetapi karena kami memilih untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perkenan. Maka kami berdosa di hadapan hadirat-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Hanya oleh kemurahan kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Ampunilah kami, Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, untuk yang semua yang ada di Zoom, sekarang kita akan masuk ke segmen wacana. Waktunya cairkan suasana. Jadi semacam aktivitas ice breaking gitu. Nah, seperti yang bisa kita lihat di slideshow ini, terdapat 2 orang karakter komik. Coba kalau kalian perhatikan baik-baik, di kiri itu, waduh ada apa nih, Kak? Nah, di kiri itu ada Aquaman dari DC, sedangkan di kanan ada Thanos dari Marvel. Coba kalian tentukan persamaan dari kedua karakter itu. Setelah itu, boleh disampaikan ke saya lewat direct message di Zoom. Saya tunggu untuk waktu 1 menit ya. Dimulai dari sekarang.
Ben, persamaannya ya Ben? Iya Kak, persamaannya. Oke. Kalau jawabannya sama-sama tokoh komik, boleh nggak Kak Benaya? Oh, boleh-boleh aja dong Kak Endra. Boleh Udah ya. saya tulis itu Kak Hen, sama tokoh kartun. Di sini saya baca komennya lucu-lucu ya. Ada yang bilang sama-sama punya kekuatan, ada yang sama-sama cowok, sama-sama kartun, sama-sama pakai baju aneh. Strong, punya kekuatan, jagoan, kaum Adam, keren-keren, gak punya sarung tangan panjang. Ini cuma satu kakak-kakak nih yang biasanya kalau ngomong kayak gini. Ketat bajunya. Waduh, mantap. Oke, udah 1 menit ya. Coba, kalau tadi teman-teman kan sudah menyebutkan persamaan-persamaan dari 2 karakter di atas. Sekarang, coba kalian sebutkan perbedaannya. Sama seperti tadi, saya berikan waktu 1 menit untuk menyampaikan pendapat kalian ke saya. Dan sama seperti tadi, boleh disampaikan lewat chat direct message Zoom. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke. Coba ya, saya bacain sebisa mungkin. Ada yang bilang perbedaan dari Aquaman Marvel dengan Thanos, Aquaman DC dengan Thanos dari Marvel itu adalah beda yang buat, yang satu jahat, satu baik. Untuk Thanos make up-nya lebih tebal, Aquaman nggak pakai helm. Beda motivasi, yang satu di air, yang satunya di Mars. Yakin di Mars. Thanos tahan napas, yang satu gak pakai topeng. Thanos lebih kuat. Yang satu jelek, yang satu ganteng. Aquaman gak punya akik. Thanos punya akik ya. Satu udah kalah, yang satu bisa berenang, yang satunya enggak. Yang satu kulit ungu, yang satu krem. Thanos giginya putih, yang Aquaman ada pasangan. Yang satu di air, satu di darat. Yang satu baik di air, yang satu jahat. Thanos jomblo. Yang satu pegang trisula, yang satu enggak. Oke, bagus ya pendapatnya dari teman-teman semua. Lanjut ke sesi berikutnya. Teman-teman, apa hubungannya kedua karakter yang tadi dengan tema ibadah kita pada hari ini? Setelah ini kita akan merenungkannya dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan Agunglah Kasih Allahku.
kasihnya gua sang putra menjelma, dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan pernah mengungkapkan hal kasih Mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi breakout, tadi saya lupa menyampaikan. Atas penghargaan untuk partisipasi teman-teman dalam memberikan pendapat di ibadah kali ini, nanti untuk teman-teman yang tadi sudah mengirimkan message ke saya lewat direct chat, akan ada giveaway yang bertemakan dengan Valentine. Untuk selengkapnya, nanti bisa menghubungi Kak Hendra. Sekarang, kita akan masuk ke sesi breakout. Saya persilakan hostnya, Pak Hendra, untuk membagi kami menjadi beberapa kelompok lalu dimasukkan ke breakout room. Juga yang di SMA. Baik, teman-teman, silakan masuk ke breakout room-nya masing-masing. Oke, mari kita lihat ya. Ada Jepri. Jepri kemarin lagi. Sekarang kelas berapa, Jepri? Jep. Oh, Jepri sama Natalina ya. Sekarang kelas berapa? Kalau Natalina sekarang kelas berapa, Natalina? Oke, nggak apa-apa. Nah, saya kelas 8. 8 ya? Natalina kelas 8. Janson, Kak, bukan Natalie. Oh, Jensen. Ya, Jensen kelas 8. Kalau Jensen kakak tahu. Oke. Kayaknya Natalina SMP juga ya. Oke. Iya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi kakak-kakak. Ada Kak Inge, ada Kak Amsal, ada Bu Novi dan Didis. Teman-teman, hari ini
eh, entah disengaja atau tidak, tapi kita memang temanya itu bertepatan dengan hari kasih sayang ya, atau hari Valentine. Nah, kita akan melihat satu kisah yang kalau kita kan sekarang sedang bicara tentang siapa Yesus ya, dalam seri ini kita sedang bicara siapa Yesus. Nah, hari ini kita akan melihat satu sisi dari Tuhan Yesus yang terang sekali, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah sekaligus juga manusia. Nah, saya akan share screen dulu ya, sebentar. Iya, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Oleh karenanya ya Tuhan, kami berdoa supaya kesempatan ini boleh kami manfaatkan dengan baik, dan kami lewat firman itu boleh semakin mengenal Tuhan dan boleh semakin setia di dalam mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi inti dari pemberitaan firman kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Yohanes 11 ya. Nah, tapi Yohanes 11-nya kita akan baca secara bergantian. Nah, nanti sebentar. Oke, kita akan membaca dari Yohanes 11, tapi tidak semuanya memang. Nah, tapi nanti kita akan baca secara bergantian ya. Saya nanti seperti kemarin, Kak Amsal, saya akan minta kepada teman-teman semua secara bergantian. Nah, mohon kesediaan teman-teman untuk unmute, kemudian membacakan bagiannya ya. Kita mulai teman-teman dari Yohanes 11. Nah, ayat 1, Keila silakan. Halo, Keila. Oke. Kalau gitu kita beralih ke Adriel. Silakan, Adriel. Satu aja, Kak. Ya, ayat 1 dulu. Oh, yaudah. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Oke. Jadi ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi ini ngasih konteks waktu dan tempat ya. Dan diperkenalkan juga tokoh-tokohnya. Nah, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kedua dan yang ketiga, Kakak minta tolong Andreas, silakan. Ayat yang kedua dan ketiga. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kemudian perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Oke. Nah, ayat 4 sampai dengan 6, saya minta tolong Benaya, tapi nanti kata yang saya highlight kuning itu boleh diberi penekanan ya Benaya ya, dibaca pelan-pelan dan diberi penekanan. Ayat 4 sampai dengan 6. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6, namun setelah didengar-dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Oke, terima kasih Benaya. Nah, teman-teman, bagian pertama dari perenungan firman Tuhan pada hari ini itu kita bicara soal waktu Tuhan ya. Teman-teman,
dari bagian ini saja kita sudah bisa cukup melihat bagaimana hubungan yang dekat antara Tuhan Yesus dengan Animaniacs ini ya. Animaniacs, kalau Animaniacs 2 laki-laki 1 perempuan, ini 2 perempuan 1 laki-laki. Jadi hubungan yang dekat antara Yesus dan Maria, Marta serta Lazarus. Ya, jadi di ayat 5 misalnya, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus, ya. Tetapi di ayat yang ke-6 kita melihat bahwa namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, menurut teman-teman ini pertanyaan yang basic sekali dan saya sih cukup yakin teman-teman punya jawaban yang firm, yang tegas tentang ini. Menurut teman-teman, apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Lazarus dari penyakitnya? Karena di sini yang sakit adalah Lazarus. Bisa nggak? Boleh di chat, boleh disampaikan lewat open mic. Menurut Iim, bisa nggak Im? Bisa, Kak. Ya, bisa ya. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Lazarus. Itu pun dia punya kuasa untuk melakukan itu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus di sini disebutkan bahwa setelah didengar bahwa Lazarus itu sakit ya, Tuhan Yesus malah dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, ini kita nggak usah bicara sakit yang kita tidak diberi keterangan nih Lazarus ini sakit apa gitu. Tapi kalau teman-teman sakit misalnya tipes saja gitu ya, lalu teman-teman orang tuanya misalnya menunggu 2 hari, tunggulah 2 hari dulu ya sampai nanti setelah 2 hari baru kita bawa ke rumah sakit. Nah itu apa yang akan terjadi gitu. Nah ternyata memang Tuhan Yesus melakukan itu karena di sini di ayat yang ke-4 kita melihat Tuhan Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Allah akan dimuliakan. Nah, ini teman-teman kita perlu catat baik-baik ya. Nanti selanjutnya kita akan melihat apa hubungannya itu dengan ini semua. Jadi Tuhan Yesus di sini sengaja dan dia punya maksud untuk semua itu. Jadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus ternyata tidak melakukan sesuai intuisi orang ya. Orang kalau misalnya dikasih tahu sakit dan dia bisa menyembuhkan, dia akan bersegera, tapi dia sengaja. Jadi Tuhan Yesus punya waktunya sendiri. Oke. Selanjutnya, ini kita akan baca dari ayat 11 sampai 15. Oke, sebentar ya. Iya, tadi Jensen boleh di klik join Jensen. Oke, kayaknya udah ya. Nah, ayat yang ke-11 sampai dengan sampai dengan 13 ya. Kakak minta tolong sama Jepri untuk baca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sampai ayat berapa, Kak? 11 sampai 13, Jepri. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Iya, oke, teman-teman. Tadi Jeffrey sudah membacakan untuk kita ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Jadi Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, ini Lazarus, saudara kita sudah tertidur, dan aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, kalau teman-teman
berada di situasi pada saat itu, teman-teman akan melihat bahwa ini mungkin teman-teman akan berpikir Tuhan Yesus ini nggak bisa melihat orang senang nih ya kan, makanya kemudian murid-muridnya di situ dibilang, loh Tuhan kalau dia tidur kan dia akan sembuh ya, biarin aja sih dia tidur, kenapa sih gitu ya. Jadi kenapa orang lagi tidur enak-enak, lagi sakit tidur kok dibangunin? Memang orang sakit perlu istirahat gitu ya. Nah tapi ternyata murid-muridnya tidak mengerti yang Tuhan Yesus maksudkan itu adalah tertidur dalam arti mati ya. Jadi maksudnya sudah tidur dalam arti mati, bukan dalam arti biasa. Nah ini mulai nggak nyambung. Nah kalau teman-teman nanti setelah dari kebaktian ini, teman-teman mau baca ya kisah Lazarus ini secara lengkap. Nah, teman-teman boleh baca di situ. Nanti teman-teman akan ketemu dengan satu tokoh lagi yang tidak kalah lucunya, yaitu Thomas ya. Tapi kita simpen dulu itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kondisi yang sebenarnya. Boleh minta tolong ke Nathan untuk baca ayat 14 sampai dengan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Iya. Oke, teman-teman. Tadi kita yang pertama melihat timingnya Tuhan ya, waktu Tuhan. Bahwa Tuhan sengaja menunggu sampai 2 hari, baru dia pergi. Ya. Nah kalau sekarang kita melihat rencana Tuhan di dalamnya itu ya, di dalam apa yang dia lakukan. Di ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan kondisi yang sebenarnya dari Lazarus, bahwa ini sebenarnya maksudnya itu ya sudah mati. Gitu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan selanjutnya, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, bagi murid-murid ya, dan bagi semua orang yang mendengar pada saat itu, supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi ada rencana Tuhan di situ. Tuhan bukan lagi ngeprank ya teman-teman ya. Bukan lagi ngeprank, jadi oh ya kita tunggu aja 2 hari apa yang akan terjadi nih kira-kira gitu. Bukan. Tuhan mengetahui semuanya, dia merancangkan waktu yang terbaik, dan semuanya itu ada rencananya, ada tujuannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau lihat imannya Marta nih, iman Marta ya. Cuma di grup ini peserta remaja wanitanya kok hampir tidak ada. Oh, ada Lisda ya. Lisda boleh, Lisda dari Pos Cilengsi. Selamat datang Lisda. Lisda bisa dengar suara saya? Halo Lisda. Oh, keluar lagi kah? Oke. Kalau gitu saya minta tolong Keila, ya Keila untuk membacakan ayat 17 sampai dengan ayat 22 ya. Silakan Keila. Halo Keila. Oke. Kalau gitu minta tolong Kak Titin deh. Kak Titin bisa minta. Hadir. Makasih Kak Titin. Boleh minta tolong bacakan ayat 17 sampai dengan ayat 22. Boleh, Kak. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadaku segala sesuatu yang engkau minta
kepadanya. Iya, makasih Kak Titin. Nah, teman-teman di sini di ayat 17 itu kita masih mendapati sambungan dari yang tadi ya, bahwa Tuhan Yesus sudah sengaja menunda kepergiannya ke tempat Lazarus. Nah, maka di ayat 17 ketika Yesus tiba di tempat mereka, itu Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur ya. Jadi di sini diulang lagi bahwa Betania itu terletak di Yerusalem, 2 mil jauhnya kira-kira begitu. Nah ini pada saat orang-orang sedang menghibur Maria dan Marta soal kematian Lazarus ini, Tuhan Yesus datang, kemudian Maria menyongsong Tuhan Yesus, kemudian Maria bilang, Tuhan kalau engkau ada di sini, maka saudaraku itu tidak akan mati. Tapi, nah disinilah kemudian Marta menyatakan apa yang dia imani ya. Dia percaya bahwa Allah akan memberikan kepada Tuhan Yesus segala sesuatu yang diminta kepada Allah. Gitu. Jadi ini kita melihat iman Marta di sini. Oke. Untuk ayat 23 sampai dengan 27, kakak minta tolong ke Adriel. Apakah Adriel sudah ada? 20 berapa Kak? 27 ya? Ya, ayat 23 sampai 27. Oh, 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada hari zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati. Selama-lamanya, percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Oke, makasih Adriel. Nah, teman-teman bisa melihat bagian ini nggak? Teman-teman bisa merasakan bahwa Marta benar-benar menyatakan imannya di sini. Ya. Jadi di ayat 23 kita melihat Tuhan Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Nah, nanti kita akan tahu di berikutnya, kita akan tahu apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan bangkit. Nah, tapi ternyata Marta berpikir jauh ke depan ya, teman-teman. Marta tuh bilang gini, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, teman-teman lihat ya. Jadi, betapa ternyata Marta itu mengikuti pengajaran Tuhan Yesus dengan sangat baik sekali gitu. Sehingga dia bisa tahu bukan hanya pengajaran Tuhan Yesus pada saat dia datang, tapi juga dari sini kita tahu bahwa dia rajin membaca kitab suci ya, kitab suci Perjanjian Lama dalam hal ini. Karena itu dia tahu bahwa orang-orang kudus itu akan bangkit pada akhir zaman dan pada saat itu Lazarus juga akan bangkit gitu. Nah, lalu di sini Tuhan Yesus mempertegas lagi dengan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu ditanya, percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta apa? Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi Marta tahu bahwa Mesias ini di Perjanjian Lama sudah dijanjikan dan bahwa semua yang tertulis di situ tuh berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di bagian ini secara khusus ya teman-teman, kita melihat bahwa iman Marta di sini ditegaskan lagi dan lagi ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, ini bagian utamanya nih ya, agak panjang memang. Nah, sekarang kakak minta tolong kepada Jason ya. Jason boleh bacakan ayat yang ke 32 sampai dengan 35. Oke. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia akan membaringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Oke, terima kasih Jason. Nah, di sini kita melihat ya, teman-teman. Siapa tuh yang nyoret? Nggak apa-apa. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mempunyai kasih yang luar biasa kepada tiga bersaudara ini. Ya, tidak banyak kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, di dalam Injil khususnya, saat-saat di mana Tuhan Yesus begitu emosional, ya. Kalau teman-teman ingat kisah ketika Tuhan Yesus menjungkir balikan meja-meja pedagang di Bait Allah itu ya, itu salah satu kisah di mana Tuhan Yesus bertindak menunjukkan sikap emosional gitu. Nah, di sini kita melihat ada lagi ya, di kesempatan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan sikap emosional juga gitu. Bahkan di ayat yang ke-35 itu dikatakan Tuhan Yesus sampai menangis gitu ya. Nah, kalau kita sekarang remaja zaman now, bentar ya. Kalau kita sekarang remaja zaman now itu biasanya kita menangisnya di dalam hati ya. Di dalam hatiku menangis meskipun di luar sepertinya aku baik-baik saja gitu. Oke. Nah, tapi di sini balik lagi teman-teman, Tuhan Yesus menunjukkan sikap emosionalnya. Tuhan Yesus di sini diceritakan bahwa dia menangis ya. Dia menangis dan dia tadi juga disebutkan terharu gitu. Oke. Kita lanjutkan ya bagaimana di bagian ini kasih dan nanti kuasa Yesus ditunjukkan. Nah, untuk ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40 ya. 36 sampai dengan ayat yang ke-40, boleh minta tolong Kak Andika 36 sampai 40 ya. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Sampai berapa tadi, Kak? Dengan ayat yang ke-40. Sampai ayat berapa tadi, Kak? Ayat 40. Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Iya, terima kasih. Nah, teman-teman, di bagian berikutnya ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang akan menunjukkan kuasanya ya. Jadi di situ kemudian mereka pergi mereka sudah sampai di tempat di mana Lazarus dibaringkan gitu ya. Lalu di sini Tuhan Yesus galau lagi nih, masgul ya. Masgul lah hati Yesus. Perasaannya tidak menentu gitu. Nah, lalu orang-orang, ya bagaimana reaksi orang-orang? Menurut Niko, apa reaksi orang-orang nih yang kita bisa baca dari sini? Kalau ini ada juga nih istilahnya di zaman sekarang nih, kalau disingkat dengan satu kata nih, menurutmu apa nih? Reaksi orang-orang ketika mendengar itu tuh, ketika melihat bahwa ketika Tuhan Yesus bertanya, "Di mana dia kamu baringkan?" Terus kemudian Tuhan Yesus menangis. Nah,
jawab orang-orang Yahudi pada waktu itu apa? Reaksinya Kak. Iya, reaksinya. Di ayat yang ke-37 itu nih. Nah, ini ayat ke-37 ini bisa disingkat dengan satu kata tuh. Halo, Nick. Iya Kak. Ini ya tidak percaya Kak. Iya, mereka nggak percaya ya. Terus mereka juga nyinyir nih, teman-teman. Lah, itu dia yang memelekkan mata orang buta gitu. Emangnya masa dia nggak bisa? Apa dia nggak bisa untuk supaya bertindak supaya Lazarus ini nggak mati? Ternyata ada juga ya yang yang begitu. Orang lagi sedih, orang lagi berduka, kok dia kayak gitu? Ya, itu memang ternyata kekurangan empati sudah ada sejak 2000 tahun lebih yang lalu ya, teman-teman. Jadi bukan hal baru. Nah, di sini sekali lagi kita lihat Tuhan Yesus sebentar lagi akan menunjukkan kuasanya nih. Tuhan Yesus bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, untuk ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-44, saya minta tolong Iim ya, silakan Iim. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain kulit. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Oke. Makasih, Im. Nah, teman-teman, di sini Tuhan Yesus kemudian, ya seperti yang kita lihat ya, menunjukkan kuasanya. Pertama, dia berkata, jadi dia berdoa ya, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, Tuhan Yesus tidak butuh pengakuan ya teman-teman. Di zaman sekarang ini semua orang butuh pengakuan dan mencari pengakuan gitu. Mencari pengakuan di mana-mana ya, di medsos, di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Saya kira ini hal yang kita semua alami ya. Kita seringkali mencari pengakuan dari orang lain, tetapi di sini Tuhan Yesus berdoa itu bukan mau pamer ya, pamer dalam arti supaya dia dilihat oleh orang sebagai orang yang hebat gitu. Tetapi di sini Tuhan mengatakan bahwa aku tahu kok, nggak usah diserukan nyaring-nyaring begitu. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang-orang sekarang ini lagi ngumpul, lagi berdiri, nah aku mau mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah, bahwa Allah Bapa lah yang telah mengutus Tuhan Yesus. Jadi ada tujuannya teman-teman ya, bukan sekedar mencari pengakuan pribadi untuk dirinya sendiri. Nah, setelah itu maka dilihatlah bahwa Lazarus dibangkitkan ya. Disuruhkan dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Nah, kemudian Lazarus bangkit dan pergi ya. Dibuka kain kapannya lalu disuruh membiarkan pergi. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat ada waktu Tuhan, rencana Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan, terus ada iman Marta, maka buat kita apa tantangannya? Gitu ya.
Teman-teman, tadi kita melihat bahwa Tuhan itu punya rencana dan punya waktu Tuhan sendiri yang tidak selalu sama dengan waktu kita, tidak selalu sama dengan rencana kita. Nah, maka tantangannya buat kita adalah apakah kita bisa mempercayakan hidup kita pada rencana dan waktu Tuhan itu gitu. Seringkali kita melihat bahwa oh ya Tuhan kan Maha Kuasa, Tuhan baik, Tuhan mengasihi, itu semua jelas. Tapi yang seringkali dilupakan adalah bahwa Tuhan juga berdaulat ya teman-teman. Tuhan juga mempunyai waktunya sendiri, Tuhan mempunyai rencananya sendiri. Nah, kalau tadi kita lihat ada Aquaman dan Thanos ya. Mereka dua-duanya penguasa, kalau teman-teman lihat, mereka dua-duanya penguasa di tempatnya masing-masing. Tetapi yang satu memang memperjuangkan kebaikan supaya daratan dan lautan bisa hidup harmonis, Aquaman. Sedangkan Thanos ya justru dia menggunakan kekuatannya dan kedaulatannya dalam tanda kutip itu untuk menghancurkan setengah dari populasi alam semesta ya. Nah, lalu setelah itu apa teman-teman? Yang kedua, kita ditantang untuk menyadari bahwa kita bukan pusat tata surya ya, ini dalam tanda kutip sebenarnya. Bahwa ketika Tuhan merencanakan sesuatu, ketika teman-teman meminta dan Tuhan menyatakan rencananya dalam hidup kita, itu bukan cuma menyangkut kita aja, tapi juga menyangkut orang tua kita, menyangkut teman-teman kita, menyangkut saudara-saudara kita, semuanya itu Tuhan pikirkan di dalam kemahatauannya gitu. Jadi kita bukan pusat tata surya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika keinginan kita tidak terlaksana, lalu kita merasa, wah Tuhan ternyata tidak mengasihi saya. Bukan. Tapi karena Tuhan berpikir jauh melampaui diri kalian sendiri. Gitu loh. Tuhan tuh memikirkan semua. Tuhan memikirkan dunia ini. Sementara kita seringkali hanya memikirkan diri kita sendiri. Jadi kita bukan pusat tata surya ya teman-teman. Nah yang ketiga, sebagai orang-orang muda ya, ego kita itu sangat-sangat tinggi. Jangankan orang muda, orang-orang yang sudah tua pun begitu. Tapi bisakah kita menyadari bahwa hidup kita itu sepenuhnya milik Tuhan dan Dia berhak penuh atas hidup kita? Nah, mungkin teman-teman kemudian bertanya, wah kalau Dia berhak penuh, lalu gimana dong Kak? Misalnya nanti Tuhan berbuat sesuatu yang suka-sukanya Dia gitu. Nah, bagaimana kita bisa yakin ya, mempercayai orang itu kan nggak gampang ya, apalagi kalau kita sudah pernah dikhianati itu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani itu Tuhan yang seperti Aquaman, bukan Tuhan yang seperti Thanos ya. Nah, kita bisa yakin nih dari cerita yang kita baca ini bahwa setiap rencana Tuhan itu lahir dari hatinya yang baik. Hatinya Tuhan itu baik. Nah, itu menjadi pegangan kita, teman-teman. Untuk meyakini bahwa setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita itu memang tujuannya baik gitu. Bukan karena Tuhan lagi ngeprank, bukan karena Tuhan lagi iseng gitu ya. Nah, di Yeremia 29 ayat 11 di situ dikatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan yang Dia rancangkan atas hidup kita itu untuk mendatangkan damai sejahtera ya. Nah, kemudian setelah itu semua, tantangan berikutnya adalah bagaimana supaya kita memiliki hikmat untuk bisa melihat ini semua ya, teman-teman. Karena waktu Tuhan, rencana Tuhan itu nggak selalu kelihatan ya. Ini teman-teman yang tahun lalu nyari sekolah atau sekarang sedang nyari sekolah misalnya, nggak bisa melihat waktu Tuhan dan rencana Tuhan sebenarnya Tuhan maunya apa sih dalam hidup saya gitu. Tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu, untuk bisa melihat dan meyakini itu semua, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Nah, kita mau menutup renungan hari ini, saya akan minta kepada Kak Amsal untuk membacakan Yakobus 1 ayat 5, Kak. Memiliki hikmat untuk melihat ini semua. Yakobus 1 ayat 5. Oh, ininya Kak ya. Ini bukan ayatnya ya. Oh iya, bukan Kak. Oke, sebentar aku ambil Alkitab dulu. Hei, ada Kean. Halo Kean. Kean, kita baca Alkitab dulu ya. Nah, ketemu nih.
Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila ada di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Iya, makasih Kak Amsal. Makasih Kean udah jadi cheerleader juga. Jadi teman-teman, Yakobus 1 ayat 5 mengatakan bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada semua orang yang memintanya dengan tidak membangkit-bangkit. Artinya tidak membangkit-bangkit itu tidak mengungkit-ungkit status kita ya. Kamu kan begini, ngapain minta hikmat? Tuhan tidak pernah begitu. Tetapi Yakobus mengatakan dia memberikan dengan murah hati. Nah, oleh karena itu, mari kita meminta kepada Tuhan ya, hikmat untuk bisa mempercayakan hidup kita pada rencana dan waktu Tuhan, kemudian menyadari bahwa kita bukan pusat dari segala-galanya, bahwa Tuhan memikirkan orang lain juga selain kita. Ketika Tuhan merencanakan sesuatu, dia merencanakan utuh, bukan hanya sepotong-sepotong gitu ya. Lalu untuk menyadari bahwa hidup kita itu milik Tuhan sepenuhnya, dan meyakini bahwa setiap rencana yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu lahir dari hatinya yang baik. Gitu teman-teman, Tuhan menolong kita untuk bisa menyerahkan hidup kita lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Saya akan tutup breakout room-nya supaya semua kembali. Oke. Kita nantikan dengan gembira kedatangan teman-teman kita ya. We back, Kak Hendra. Kita kembali. Selamat datang kembali. Oke. Kelihatannya diskusinya pada seru-seru banget nih. Sip, sebentar saya share dulu ya. Oke. Iya, saya serahkan kembali kepada Liturgos. Slideshow-nya Kak, mungkin mau diganti untuk sesi review. Oke. Nah, teman-teman tadi kita sebetulnya akan berefleksi ya. Mungkin kita akan refleksi 1-2 menit. Nathan, silakan. Yang SMP dulu ya. Kelihatannya kita bisa nih review 1-2 menit. Halo Nathan. Kak. Ya, silakan. Yang SMP duluan, Kak. Iya, SMP dulu. Oke, jadi yang SMP tadi kan udah dengerin ceritanya. Di sini ada yang Joen nggak? Joen. Ada nggak Joen? Kayaknya nggak ada, Nathan. Ada siapa yang SMP deh, yang SMP? Ada yang mau tuh, Kak? Oke, siapa ya? Teman-teman yang SMP ada boleh sharing kepada kita apa yang teman-teman Joen ada tuh, Joen. Ada ya? Joen ada tuh. Kira-kira apa yang kalian dapat ada. gitu ya, Kak? Iya, betul. Oke, Joen, silakan. Joen. Sorry ya, Joen. Oh iya, Kak. Silakan, apa yang didapat dari perenungan firman hari ini? Tadi sih cuma belajar kasih Tuhan sama belas kasih Tuhan sih, Kak.
yang saya dengar. Mm-mm. Ada apa dengan kasih dan belas kasih Tuhan? Belas kasih Tuhan tentang yang Lazarus dibangkitkan itu loh, Kak. Mhm. Dan yang Tuhan selalu mengasihi kita setiap hari. Itu aja sih, Kak. Oke. Terima kasih, Joen. Iya, Benaya, Kak. silakan. Benaya. Oke Kak, sekarang saya akan menunjukkan satu orang dari perwalian dari SMA untuk memberikan pendapat mereka mengenai pertanyaan yang telah diberikan tadi. Oke, saya pilih siapa ya? Kira-kira yang bagus itu Bagus Nicholas semua, gimana? Benaya. Nicholas. Nicholas, oke. Kak, dari firman yang tadi Kak Hendra berikan, sama seperti ada miripnya dengan Joen, tapi ada mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, seperti yang diceritakan dalam kisah Lazarus. Lazarus itu dibangkitkan dan Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, jadi kita harus tetap percaya kepada Yesus dalam setiap kondisi, dan Tuhan Yesus itu mempunyai waktu yang tersendiri, mungkin berbeda dengan kita, tetapi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Itu saja. Oke, Niko, terima kasih. Ya, Benaya, silakan. Oke. Ya, jadi sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dipimpin oleh Bu Novi. Dipersilakan Bu Novi. Oke, nah, sebentar. Mari kakak-kakak, adik-adik semua, kita menyatakan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, teman-teman, kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan yang bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu transfer ke rekening gereja atau menggunakan uang elektronik. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu didasari dari ayat Alkitab yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Dengan bunyi, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan disiapkan, kita akan mengiringnya dengan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat.
Kita akan mendoakan Kaleo yang sedang isolasi mandiri, persiapan peneguhan Kak Titin sebagai pendeta, upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi, tenaga-tenaga kesehatan yang berjuang merawat pasien, remaja SMA dan SMP dalam pendidikan jarak jauh. Doa syafaat dipimpin oleh Kamsal. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami kembali datang kepadamu bersatu sebagai satu tubuh, menyampaikan pokok-pokok doa kami. Hari ini kami bersama-sama mendukung Kaleo yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kiranya Tuhan menjagai dan memberkati dia, menolong dia dalam kesehatannya dan melindungi dia selalu. Juga keluarganya Tuhan, untuk istri dan anaknya yang berada di Cibubur Bapa, kiranya Engkau pun memberkati mereka juga. Saya berdoa untuk persiapan Kak Titin, untuk penghabisannya, kiranya segala sesuatunya berjalan lancar, dan kiranya Kak Titin terus Engkau dewasakan untuk dapat memimpin dan mengambil peran sebagai gembala dari jemaat. Bapa, yang ketiga kami berdoa untuk upaya pemerintah mengatasi pandemi. Kami tahu Tuhan bahwa pandemi ini sudah bisa dikatakan merebak kemana-mana, tenaga kesehatan yang berjuang, yang kesulitan, ruang-ruang kesehatan juga yang kurang, terutama ruang-ruang ICU. Tuhan, kami hanya bisa bersandar kepadamu. Pada akhirnya Engkaulah pemilik seluruh semesta ini. Maka kami Tuhan, kami memohon Tuhan daripadamu kebijaksanaan untuk pemerintah kami, untuk tahu bertindak, untuk tahu membuat peraturan-peraturan yang memang berdampak, dan untuk mau mengesampingkan segala kepentingan politik atau kepentingan pribadi, dan berjuang untuk mensejahterakan dan menyelamatkan rakyatnya. Tolonglah kami Bapa, tolonglah terutama saat ini kami berdoa juga untuk orang-orang yang menderita sakit corona ini, mereka yang kesusahan, yang kesulitan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kepadamu kami meminta. Tuhan, kami berdoa terutama untuk teman-teman kami, SMA, SMP, maupun teman-teman kami yang di SD, maupun teman-teman kami yang kuliah, yang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Memang ini sesuatu yang tidak mudah. Tolonglah Tuhan agar mereka dapat masih mampu menemukan kenikmatan belajar dan mempelajari hal-hal yang baru. Kami berdoa juga untuk setiap tenaga pengajar, untuk mereka pun mau beradaptasi, untuk memahami bahwa PJJ memiliki cirinya tersendiri dan tidak segala sesuatu yang biasanya efektif dalam pertemuan muka dengan muka efektif di pertemuan online. Berikan guru-guru ini Tuhan kreativitas, sukacita, sehingga dengan demikian suasana pendidikan PJJ ini pun juga dapat dirasakan anak-anak sebagai sesuatu yang bermanfaat, Bapak. Jika mereka saat ini sedang kewalahan dengan tugas-tugas yang begitu banyak, mampukan mereka Bapak dengan kekuatan dan juga hikmat untuk memanage waktunya dengan sebaik mungkin, sehingga segala sesuatunya dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah kami atas dosa kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Wah, teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah mendekati akhir dari kebaktian kita. Kita sudah mengucap syukur, menyanyikan lagu-lagu pujian, menyimak firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Setelah ini, kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing, sambil merenungkan hikmat Tuhan yang besar tak tertandingi. Marilah kita menyanyikan NKB 3, Terpujilah Allah. Sehingga
Teman, sekarang kita mau doa penutup dulu, dipimpin Kak Hendra ya. Oh, iya, Nathan, untuk doa penutup, berkat dan pengutusan itu dipimpin oleh Kak Titin. Silakan Kak Titin. Kak Titin masih bersama dengan kita? Halo, Kak Titin. Halo, iya Kak. Ya, Kak Titin. Dipersilakan untuk memimpin doa penutup, kemudian menyampaikan berkat dan pengutusan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami ikuti bersama hari ini. Biarlah firman yang boleh dibagikan menolong kami untuk menjadi generasi muda yang terus menyadari peran kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan, kami mau terus percaya akan kuasa Tuhan, sembari juga melakukan bagian kami. Kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami bersama dengan keluarga kami, menikmati persekutuan bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan hadir, menyempurnakan dengan sukacita dan cinta kasih, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan ini. Kami juga rindu bertemu kembali di persekutuan mendatang. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam sepanjang minggu ke depan. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, jadi kebaktian kita udah selesai. Apakah ada pengumuman dari pengurus? Nick, ada pengumuman nggak, Nick? Buat minggu depan itu PF-nya di SMA Kak Oni, di SMP itu Kak Leo, Nick. Liturgosnya ada, Nick? Kalau buat minggu depan liturgosnya ada Joen sama Yeremia. Yoel sama Yeremia. Joen sama Yeremia, Kak. Joen sama Yeremia, oke. Ada Kak Oni kan? Ada Kak. Oke, sip. Nanti Kak Leo kita ingetin. Kak Leo lagi isolasi mandiri ya? Iya, betul, Kak. Ya, oke. Oh ya, ada tambahan Kak dari saya. Ya teman-teman, kita ada kita akan diajak teman-teman pemuda untuk mengisi pujian di ibadah umum. Mungkin Kak Titin bisa lebih jelas ya, Kak Titin boleh bantu? Iya Kak, boleh. Untuk jadi infonya. Kita akan remaja pemuda pada tanggal 21 Maret. Lagunya kemarin kalau sungguh indah. Nanti boleh Kak Oni, siapa yang melayani bersama, di-invite ke grupnya gitu. Oleh KKH, nanti kita akan rekaman dari rumah masing-masing, lalu dibantu edit. Ayo teman-teman. Oh, ada editornya. Ya, terima kasih Kak Titin. Ya. Jadi teman-teman mungkin tidak menutup hanya dari tim vokal grup saja, tapi semua yang ingin menyanyi bergabung dengan pemuda, silakan ya, boleh info ke kakak atau ke Kak Titin. Termasuk pembina. Pembina kan masih. Oh, pembina boleh. Kasnya Pak Mal, Pak Hendra, Pak Ibu, Pembina menganut spirit ini Kak Titin, Tuturi Handayani ya, di belakang memberi semangat. Asal nggak dijorok. Oke. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman.
Oke, silakan Nathan. Terima kasih teman-teman yang udah ikut di Zoom. Terima kasih teman-teman yang udah ikut di YouTube. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus Sampai jumpa. memberkati. Tuhan Yesus Jangan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Happy Valentine. Makasih semuanya Pak. Happy Valentine's Day. Makasih Nathan. Makasih Benaya.